Salam, ibu-ibu terkasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita beribadah secara online bersama Ibu PW Esther di rumah masing-masing. Terima kasih kepada Ibu Panatua Wiwi Suprangadi yang telah menyiapkan firman Tuhan untuk kita sore ini. Mari kita mulai ibadah menyanyikan lagu Masuk Ruang Maha Kudus.
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberi kami kesempatan kembali untuk beribadah secara online bersama Ibu PW Esther. Walau di rumah saja, kami tetap merasakan kehadiran Tuhan saat ini. Mampukan kami untuk mengikuti ibadah ini dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah ini. Amin. Mari kita menyanyikan kembali dari lagu PKJ 15, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kami undang Engkau Roh Kudus untuk menerangi mata hati kami saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Amin. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Untuk mendengar suara-Mu, mendengar firman-Mu selalu. Katakan saudara, firman-Mu Tuhan. Oh, firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah. Oh, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan, hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ibu-ibu terkasih,
dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita ikuti bersama firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Panatua Wiwi Suprangadi. Salam, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, salam kangen. Lama kita tidak berjumpa dan puji syukur pada sore hari ini kita dapat berjumpa meskipun melalui online. Ibu-ibu PWS yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur terima kasih ya Bapa atas anugerah kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, Tuhan kiranya berkenan memakai mulutnya dan memberkatinya, serta ibu-ibu PWS Tuhan berkati untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan renungan pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian 3 ayat 20. Saya akan membacakan dan ibu-ibu silakan menyimaknya. Kejadian 3 ayat 20, demikian firman Tuhan. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, perempuan jatuh dalam dosa karena ia mengikuti bujuk rayu ular untuk memakan buah pengetahuan tentang baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan. Namun sesungguhnya hakikatnya bukan masalah rayuan ular, akan tetapi pelanggaran terhadap larangan Tuhan, pelanggaran terhadap perintah Tuhan, dan konsekuensi atas pelanggaran perintah Tuhan tersebut. Dalam Kejadian 2 ayat 16, Tuhan berfirman kepada perempuan, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Demikian juga Adam juga lebih mendengarkan perkataan Hawa dan mengabaikan perintah Tuhan. Maka Adam pun mendapat konsekuensi atas pelanggarannya itu.
Dan kita dapat membacanya dari Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kemudian pada ayat 20, ada memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Hawa artinya hidup atau pemberi kehidupan. Karena seluruh umat manusia adalah keturunannya. Menjadi ibu dari semua yang hidup adalah suatu tanggung jawab yang luar biasa. Definisi atau arti kata ibu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wanita atau perempuan yang telah melahirkan seseorang. Dan di definisi lain ibu dalam kata benda adalah seseorang yang mencintai tanpa syarat. Orang yang membangun karakter dan menyembuhkan hati yang luka. Orang yang membuat dan menjaga memori indah. Orang yang dicintai dengan penuh kasih dan kekaguman. Bahkan ada definisi lain yang menyebut ibu sebagai kata kerja, yaitu mencintai, mengayomi, melindungi, mendidik, membimbing, memberi kenyamanan, memelihara, mendukung, merangkul, menghargai, dan menyemangati. Dan masih banyak lagi kata kerja untuk seorang ibu. Presiden Amerika Serikat George Washington, peletak dasar Amerika dan cikal bakal perubahan dunia, berkata, ibu saya adalah orang yang paling indah, katanya. Apapun yang saya capai saat ini, saya berhutang padanya. Segala kemampuan intelektual dan peran yang saya curahkan, semua berasal dari dirinya. Semua berasal dari ibu. Semua berasal dari beliau. Demikian kata George Washington. Ini jelas sekali peranan seorang ibu. Dan dalam Kejadian 2 ayat 18 Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku, Tuhan, akan menjadikan penolong baginya
yang sepadan dengan dia. Jadi dari awal penciptaan Tuhan telah merancang bahwa perempuan dicipta menjadi penolong. Ini adalah suatu tugas yang tidak main-main, suatu tugas yang mulia yang dianugerahkan bagi perempuan. Dalam Alkitab banyak perempuan-perempuan yang dapat menjadi inspirasi bagi kita para ibu-ibu. Namun dalam kesempatan ini kita tidak membahas hal ini. Kita akan lebih fokus pada diri kita dan bertanya kepada diri kita. Apakah saya sudah menjadi seorang ibu yang menjalankan tugas-tugas sebagai seorang ibu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan? Sebagaimana arti Hawa adalah memberi kehidupan. Seorang ibu bukan hanya melahirkan saja, namun ketika dia melahirkan, maka dia mencurahkan seluruh perhatiannya dan hidupnya diberikan kepada anak-anaknya sejak anaknya lahir sampai dewasa, bahkan sampai tua. Tuhan berfirman dalam Titus 2 ayat 3-5. Saya bacakan. Perempuan yang lebih senior harus memimpin yang lebih muda dan mendidik mereka dalam segala hal yang baik. Perempuan terutama yang lebih senior, bijak dan rohani, diberi tugas untuk memimpin perempuan-perempuan lain. Jadi jelas sekali Tuhan menghendaki perempuan sebagai seorang ibu yang bijak, menjadi pemimpin, menjadi teladan bagi yang lebih muda, mendidik hal-hal yang baik sesuai firman Tuhan. Ibu adalah orang yang terus bekerja sampai akhir hayatnya bagi anak-anaknya. Jadi jika dia melahirkan seorang laki-laki, maka dia akan mendidik anaknya sebagai seorang laki-laki, sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab bagi anak istrinya, bagi seluruh keluarganya. Dan ketika seorang ibu melahirkan anak perempuan, dia akan mendidik anak perempuan menjadi seorang ibu, menjadi seorang penolong yang mencintai keluarganya. Sikap dan hikmat seorang ibu sangat berpengaruh dan menentukan sikap serta hikmat bagi anak-anaknya. Setiap ibu mempunyai kenang-kenangan atas setiap anak-anaknya dari mulai melahirkan. Rasa bahagia yang luar biasa ketika pertama kali melihat anaknya yang dilahirkannya itu. Dan rasa bangga bisa melahirkan seorang anak. Dan rasa cinta yang tidak padam bagi anak-anaknya. Seorang ibu rela berkorban, melakukan apa saja bagi anak-anak yang dicintainya. Dan
pada zaman yang modern ini tidak mudah menjadi seorang ibu di dalam mendidik anak-anak. Begitu banyak peranan teknologi yang sangat mempengaruhi perilaku anak-anak modern saat ini. Berbagai informasi, baik yang baik maupun yang buruk, begitu mudah didapat oleh anak-anak kita. Inilah beban kita semua ibu-ibu. Dan apa yang dapat kita lakukan agar kita dapat melahirkan anak-anak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekalipun kita sering mendapat predikat cerewet, kita mari tetap bersabar dan terus-menerus mendidik anak-anak kita seperti perintah firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Ibu-ibu nanti bisa membacanya dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 yang secara rinci dan jelas mengajar firman Tuhan kepada anak-anaknya, yaitu mengajarkan secara berulang-ulang, membicarakan di berbagai kesempatan, baik saat santai, bangun tidur, maupun dalam perjalanan. Mengajarkan dengan menggunakan tanda pengingat yang berupa tali di tangan, lambang di dahi, dan tulisan pada tiang pintu dan pada pintu gerbang. Perempuan sesungguhnya memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membuat kehidupan di dunia ini menjadi lebih baik. Di tangan ibulah bagaimana rupa dunia ini. Telah terbukti begitu banyak perempuan yang bisa melakukan perbuatan dan perubahan besar. Sebagaimana Ibu kita Kartini, Ibu Teresia, dan banyak lagi kisah-kisah seorang ibu yang ada di dalam Alkitab. Dari seorang ibulah terlahir anak-anak hebat. Dari seorang ibulah terlahir orang-orang yang hebat. Bahkan semua para pemimpin dunia dilahirkan oleh seorang ibu. Ibu-ibu PWSter yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah juga berperan sebagaimana Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita ini? Sebagai seorang penolong bagi suami dan keluarga, sudahkah kita mendidik anak-anak kita dengan terus-menerus? Dan bagaimana juga peranan kita sebagai warga jemaat? Apakah kita sudah memberikan waktu kita dalam pelayanan jemaat? Sejauh mana kita menjadi teladan bagi anak-anak kita dan juga bagi generasi muda? Kiranya firman Tuhan pada hari ini menjadi perenungan bagi kita sebelum terlambat. Amin. Setelah mendengar firman Tuhan tadi, kita menyanyikan kembali dari lagu
Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan kerendahan hati, kini kami membawa doa syafaat kepadamu. Ibu-ibu PW Esther yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih, puji syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan telah menjadikan kami sebagai seorang ibu. Ya Tuhan, mampukan kami menjadi teladan
bagi anak-anak kami, dan berikan kami kesabaran di dalam mendidik anak-anak kami ini. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk peranan gereja-gereja. Kiranya berkati agar supaya menjadi tempat bagi kami bertumbuh dalam iman dan menjadi teladan bagi para generasi muda. Berkati para pemuda agar mereka mampu mengendalikan diri, tahu mana yang baik dan yang tidak baik. Mampukan mereka untuk memilih yang benar. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang saat ini sakit. Kami mohon Tuhan jamah dan sembuhkan. Mohon belas kasihan-Mu. Dan kami berdoa bagi yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Bagi yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan buka jalan dan memberkati segala usaha mereka. Ya Bapa, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta para menteri dan lembaga-lembaga pemerintah, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan memberikan hikmat akal budi dalam mengelola dan merawat negeri ini, serta bersungguh-sungguh di dalam melayani rakyat. Berkati seluruh rakyat Indonesia dalam segala usaha-usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu terkasih, mari kita akhiri ibadah PW Ester ini dengan menyanyikan lagu NKB 128, Ku berserah kepada Allah.
berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Mawati taman pun diasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Mari arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta mari kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.